wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Nama Iqbal Kadim Zaki Al-Hakam, NIM 18214009. Saja. Yang pertama, faktor manusia pada software interaktif. Definisi MK, interaksi manusia dan komputer dalam kode IMK atau Human Computer Interaction (HCI). Ilmu yang berhubungan dengan yang pertama perancangan, evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif digunakan input manusia serta studi tentang fenomena-fenomena besar yang berhubungan. Titik berat perancangan dan evaluasi antar pemakai user interface. Human Computer Interaction (HCI) dan IMK merupakan studi tentang interaksi antara manusia, komputer, dan tugas (task). Bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas, task, dan bagaimana sistem yang interaktif itu dibuat. User, siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi komputer. Teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan, proses, atau sistem penyimpanan. Komputer dan peralatannya harus didesain sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, disesuaikan dengan tugas khusus yang diberikan. Penting, sistem komputer dibuat untuk membantu manusia. Ilmu-ilmu yang mendasari IMK, desain grafis, desain visual komponen komputer, berhubungan dengan estetika, teknik industri, usaha untuk meningkatkan produktivitas, psikologi kognitif, representasi mental manusia terhadap kinerja sistem persepsi user, antropometri, mempelajari ukuran tubuh manusia, ergonomi, kemampuan user bentuk tubuh manusia, antarmuka pemakai atau user interface, bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer, hubungan manusia antarmuka dan sistem komputer. Seperti apakah interface yang baik? Tidak mudah membuat sebuah interface user interface lebih dari apa yang manusia dapat lihat. Sentuh atau dengar user interface mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. User interface tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Syarat program aplikasi yang diinginkan pengguna dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginan, menyediakan berbagai kemudahan pada saat digunakan, atau user friendly. Istilah-istilah user friendly berarti kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak atau program aplikasi sehingga mudah dioperasikan, membuat pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut. Pengguna tidak mengalami kesukaran dalam mengoperasikan. Tujuan rekayasa IMK, fungsionalitas yang semestinya fungsionalitas kurang memadai, mengecewakan pemakai, dan sering ditolak atau tidak digunakan. Fungsionalitas berlebihan berbahaya bagi implementasi, pemeliharaan, belajar, dan penggunaan sistem. Kehandalan, ketersediaan, keamanan, integritas data. Kehandalan reliability, berfungsi seperti yang diinginkan. Ketersediaan, availability, tersedia ketika hendak digunakan, jarang mengalami error. Keamanan, security, terlindung dari akses yang tidak diinginkan dan kerusakan yang disengaja. Integritas data integrity, keutuhan data terjamin. Standarisasi, integrasi, konsistensi, portabilitas. Standarisasi. Penjadwalan dan anggaran, adanya persaingan dengan vendor lain, sistem perlu siap tepat pada waktunya, sistem yang mahal sulit diterima. Standarisasi, integrasi, konsistensi, portabilitas, standarisasi, keseragaman sifat-sifat antarmuka pemakai pada aplikasi yang berbeda. Integrasi, keterpaduan antara paket aplikasi dan software tool. Konsistensi, keseragaman dalam suatu program aplikasi. Portabilitas, dimungkinkannya data dikonversi pada berbagai hardware dan software. 5 faktor manusia terukur. Measurable human factor dalam perancangan. 1. Waktu belajar. 2. Kecepatan kinerja. 3. Tingkat kesalahan. 4. Daya ingat. 5. Kekuatan subjektif. Berapa lama orang biasa mempelajari cara melakukan suatu tugas yang relevan? Berapa lama suatu tugas dilakukan? Berapa banyak kesalahan dan kesalahan apa saja yang dibuat pemakai? Bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu? Bagaimana kepuasan pemakai terhadap berbagai aspek sistem? Beri kesempatan bagi pemakai untuk memberikan berbalik. Meski perancang ingin berhasil dalam setiap kategori tersebut, namun sering harus direlakan pengorbanan pada kategori tertentu.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan antarmuka: kemampuan dan tempat kerja fisik, kemampuan kognitif dan perseptual, perbedaan kepribadian, keanekaragaman kebudayaan pemakai dengan kecacatan pemakai yang sudah tua. Pengaruh panca indera manusia terhadap perancangan IMK: penglihatan, luminance, banyaknya cahaya yang dimantulkan oleh permukaan objek. Kontras, hubungan antara cahaya yang dikeluarkan sebuah objek dengan cahaya latar belakang objek tersebut. Brightness, kecerahan, pendengaran, sentuhan. 3 tujuan penelitian IMK. Yang pertama, mempengaruhi peneliti akademis dan industri. 2. Topik penelitian potensial: mengurangi ketakutan dan ketegangan menggunakan komputer, evolusi halus, spesifikasi dan implementasi interaksi, manipulasi langsung, piranti masukan, petunjuk online, eksplorasi informasi. Menyediakan alat-alat yang ketiga, menyediakan alat-alat bantu teknik-teknik dan pengetahuan untuk implementator sistem. Digunakannya guideline dokumen yang ditulis bagi pemakai spesifik. Terima umpan balik dari pemakai. Yang terakhir 4, meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam. Banyak pemakai pemula takut menggunakan komputer akibat desain produk yang buruk. Perancangan yang baik membantu mengatasi ketakutan ini dengan kejelasan kompetensi dan tidak mengancam. Sekian presentasi